Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 golongan 34. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan studi kasus mengenai gangguan kardiovaskular dengan diagnosis utama dislipidemia. Kasusnya adalah SK, seorang wanita berusia 56 tahun, datang ke rumah sakit untuk kontrol kondisinya. Beliau memiliki riwayat penyakit diabetes tipe 2 dan hipertensi selama 10 tahun. Obat yang digunakan saat ini yaitu metformin dan lisinopril. Beliau saat ini masih merokok sekitar setengah bungkus rokok setiap harinya, tetapi dia sedang mempertimbangkan untuk berhenti merokok. Beliau menyampaikan bahwa dia berusaha keras untuk mengatur berat badannya. Diketahui BMI-nya yaitu 33,8 kg per meter persegi, dan dia juga kesulitan dalam berolahraga karena cedera lutut yang pernah diderita sebelumnya. Beliau memiliki riwayat keluarga dengan penyakit aterosklerosis kardiovaskular prematur, serta diabetes, hiperlipidemia, dan obesitas. Ayahnya pernah menjalani bedah pintas arteri koroner pada usia 51 tahun, dan ibunya menderita stroke ringan pada usia 62 tahun, tetapi tidak memiliki defisit residual. Beliau juga memiliki 4 saudara kandung yang 2 diantaranya diketahui menderita penyakit jantung koroner. Pada pemeriksaan fisik, tekanan darah pasien yaitu 148/88 mm/Hg, heart rate-nya 100 kali per menit, dan respiration rate-nya 24 kali per menit. Dari hasil laboratorium pertamanya menunjukkan total kolesterol 273 mg per desiliter, HDL-C-nya 43 mg per desiliter, LDL-C-nya 158 mg per desiliter, trigliseridnya 360 mg per desiliter, dan HbA1c-nya 8,2%. Penilaian kasus yang pertama adalah hiperlipidemia, di mana dalam kasus ini belum adanya terapi untuk pasien. Objektifnya, total kolesterol 273 mg per dl, HDL-C 43 mg per dl, LDL-C 158 mg per dl, dan trigliseridnya adalah 360 mg per dl. Untuk asesmen terapinya sendiri, hasil lab belum memenuhi target nilai normal kolesterol total, yaitu kurang dari sama dengan 200 mg per dl, LDL kurang dari 100 mg per dl, trigliserid kurang dari 150 mg per dl, dan HDL lebih dari 50 mg per dl. Untuk planning sendiri, kami memilih untuk memulai menggunakan atorvastatin 40 mg per oral 1 kali sehari 1 tablet pada malam hari sebelum tidur. Kemudian masalah medik yang kedua adalah diabetes, di mana terapi yang digunakan adalah metformin. Untuk objektifnya sendiri adalah HbA1c 8,2%. Asesmen dapat dipastikan kepada pasien terlebih dahulu tentang dosis yang diterima oleh pasien. Kemudian nilai HbA1c masih melebihi target, yaitu kurang dari 6,5%, sehingga pengobatan yang diberikan masih belum efektif. Untuk planningnya, dosis metformin dinaikkan jika ada efek samping dapat dipertimbangkan untuk menurunkan dosis kembali, atau juga bisa dilanjutkan dan ditambahkan dengan obat dapagliflozin 10 mg per oral 1 kali sehari. Masalah medik yang selanjutnya adalah hipertensi, di mana pasien mendapatkan terapi lisinopril. Adapun data objektifnya adalah tekanan darah 148/88 mmHg dengan HR 100. Asesmennya adalah tekanan darah masih lebih dari target tekanan darah, yaitu kurang dari 140 mmHg per 90 mmHg untuk pasien diabetes, sehingga pengobatan yang diberikan masih belum efektif. Kemudian planningnya sendiri, pengobatan dengan menggunakan lisinopril tetap dilanjutkan, dan pasien dianjurkan untuk melakukan modifikasi gaya hidup, kemudian menurunkan berat badan, melakukan aktivitas fisik sesuai anjuran, menghentikan rokok, kemudian menerapkan dietary approach to stop hypertension. Salah satunya adalah dengan mengonsumsi gizi seimbang. Kemudian masalah selanjutnya adalah cardiovascular risk, di mana pasien belum mendapatkan terapi. Adapun data subjektifnya adalah usia 56, masih merokok, ada riwayat CHD, prematur keluarga, menderita DM, dan juga obesitas. Untuk objektifnya sendiri adalah HR 100, kemudian tekanan darah 148/88 mmHg, HDL-C 43 mg per dl. Kemudian ada pula asesmennya adalah pasien memiliki resiko kardiovaskuler 10 tahun, kategorinya sangat tinggi, yaitu lebih dari sama dengan 20%, sehingga target terapi kolesterol non-HDL-nya adalah kurang dari 100 mg per dl, LDL kurang dari 70 mg per dl. Kemudian planning yang kami pilih adalah dengan menggunakan atorvastatin 40 mg per oral sekali sehari 1 tablet pada malam hari. Kemudian pasien juga dianjurkan untuk melakukan perubahan lifestyle, berhenti merokok,
mengurangi berat badan, perubahan diet dengan memperbanyak asupan serat, serta mengurangi konsumsi gula dan makan makanan yang berlemak, dan meningkatkan aktivitas fisik dengan olahraga ringan, misalnya berenang, sepeda statis, atau jalan kaki. Untuk asesmen DRP, kami menggolongkan ke dalam kategori yang pertama. Dengan poin yang pertama adalah pasien belum mendapatkan terapi untuk hiperlipid dan juga profilaksis cardiovascular disease. Sehingga kami memberikan terapi atorvastatin dosis tinggi yaitu 40 mg per oral 1 kali sehari, 1 tablet pada malam hari, karena memang pasien ini termasuk kategori high risk. Kemudian, pemeriksaan kadar kolesterol darah 4-12 minggu sekali sehari terapi dimulai dengan yang pertama, pemeriksaan SGPT itu dilakukan setiap 8-12 minggu sekali setiap terapi dimulai. Kemudian yang kedua, pemeriksaan CK pada pasien yang mendapatkan terapi hipolipidemik hanya dilakukan bila muncul keluhan mialgia dari pasien. Untuk poin yang kedua adalah pasien belum mendapatkan terapi yang adekuat untuk mengobati diabetes mellitus tipe 2 sehingga diberikan terapi tambahan yang sinergis atau potensial. Terapi tambahan yang diberikan adalah dapagliflozin 10 mg per oral 1 kali sehari, termasuk dalam golongan SGLT2 inhibitor. Untuk obat metformin, parameter efektivitasnya berupa kondisi klinik berkurangnya gejala-gejala DM dan penurunan berat badan, serta TTV berupa nilai HbA1c-nya yang sudah sesuai target yaitu kurang dari 6,5%. Sedangkan parameter efek sampingnya dapat terlihat dari kondisi klinik berupa dispepsia, asidosis laktat, dan diare. Sedangkan untuk lisinopril, parameter efektivitasnya terlihat dari kondisi klinik berupa berkurangnya gejala hipertensi. Meskipun pada beberapa kasus hipertensi itu tidak memiliki gejala. Kemudian untuk parameter efektivitas TTV berupa tekanan darahnya sudah sesuai dengan target yaitu kurang dari 140/90 mm Hg. Kemudian untuk parameter efek sampingnya terlihat dari kondisi klinik batuk kering, angioedema, hipotensi, dan hiperkalemia. Dengan untuk TTV tekanan darahnya hipotensi kurang dari 90/60 mm Hg dan hiperkalemia berupa peningkatan konsentrasi kalium serum. Untuk atorvastatin dapat terlihat parameter efektivitasnya dari TTV-nya, kadar kolesterolnya yang kembali normal yaitu nilai kolesterol total kurang dari 200, target LDL kurang dari 100, triglyceride 150, dan HDL lebih dari 50 mg per desiliter. Kemudian untuk yang parameter efek samping terlihat dari kondisi klinik berupa miopati, sakit kepala, nyeri dada, peripheral edema, sakit perut, konstipasi, dan sinusitis. Sedangkan untuk TTV-nya efek sampingnya terlihat dari transminase meningkat dan elevasi CPK. Kemudian dapagliflozin parameter efektivitasnya sama persis dengan metformin. Namun untuk yang parameter efek sampingnya terlihat dari kondisi kliniknya berbeda yaitu pusing, nyeri punggung, disuria, dan poliuria. Untuk KIE, kami menjabarkan mengenai kegunaan obat, aturan pakai, waktu minum obat, dan efek samping. Untuk metformin dan dapagliflozin, kegunaannya untuk menurunkan kadar gula darah. Untuk metformin, aturan pakai dan waktu minum obatnya berupa 3 kali sehari pada saat makan pagi atau sarapan, makan siang, dan makan malam. Kemudian efek sampingnya sakit perut, diare, dispepsia, dan asidosis laktat. Untuk dapagliflozin, aturan pakainya berupa 1 kali sehari diminum setelah sarapan. Kemudian untuk lisinopril, kegunaannya untuk menurunkan tekanan darah dan aturan pakainya diminum sekali sehari sebelum atau setelah makan. Kemudian atorvastatin digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, juga untuk profilaksis terjadinya aterosklerosis kardiovaskuler. Untuk aturan pakainya diminum 1 kali sehari pada saat malam hari sebelum tidur, karena metabolisme lemak itu terjadi pada saat malam hari. Kemudian efek sampingnya otot melemah, sakit kepala, nyeri dada, pembengkak anggota tubuh, sakit perut, dan sembelit. Efek samping mungkin tidak terjadi pada semua pasien. Jika ada beberapa efek samping yang mengganggu, pasien dapat segera berkonsultasi dengan dokter atau apoteker. Edukasi cara penyimpanan obat yang baik, simpan di tempat kering, suhu kamar, dan terhindar dari cahaya matahari langsung. Misalnya di kotak obat yang bersih dan kering. Memberi informasi kepada pasien bahwa obat harus diminum secara teratur sesuai dengan aturan pakainya masing-masing. Menyarankan pasien untuk melakukan pengecekan kadar gula darah, kadar kolesterol, dan tekanan darah secara teratur. Pasien juga dapat diberikan edukasi mengenai cara pengecekan mandiri dengan beberapa alat ukur, seperti GCU.
Pasien dianjurkan untuk melakukan manajemen pola hidup dengan 1. Menjaga pola makan dan menghindari makanan yang terlalu manis, tinggi lemak, alkohol, dan tinggi protein. Pasien disarankan untuk menerapkan dietary approach to stop hypertension atau DAS, yaitu gizi seimbang dan pembatasan gula, garam, serta lemak. Juga dianjurkan untuk berkonsultasi dengan ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi pola diet yang optimal. 2. Selalu menggunakan alas kaki ketika berpergian dan menjaga kebersihan kaki untuk menghindari luka karena pada pasien diabetes biasanya luka sulit untuk kering. 3. Melakukan olahraga sebanyak 2-3 kali seminggu. Karena pasien memiliki riwayat cedera lutut, maka olahraga yang dipilih sebaiknya yang ringan, misalnya berenang, sepeda statis, ataupun berjalan kaki. 4. Menurunkan berat badan karena pasien tergolong obesitas. 5. Menghentikan kebiasaan merokok. Evaluasi dislipidemia. Evaluasi efektivitas. Pemeriksaan kadar lipid dilakukan setiap 4-12 minggu sekali setelah terapi dimulai atau setelah pengaturan dosis obat target terapi tercapai. Bila target terapi telah tercapai, maka pemeriksaan dapat dilakukan setahun sekali. Evaluasi efek samping. 1. Pemeriksaan SGPT dilakukan setiap 8-12 minggu sekali setelah terapi dimulai atau setelah dosis ditingkatkan. 2. Pemeriksaan CK pada pasien yang mendapatkan terapi hipolipidemik hanya dilakukan bila muncul keluhan mialgia dari pasien. Hipertensi. Evaluasi efektivitas dilakukan dengan cara pemeriksaan tekanan darah secara teratur baik pada saat pasien berkunjung ke klinik ataupun dapat dilakukan secara mandiri di rumah. Evaluasi efek samping pada 1-3 jam setelah penggunaan obat untuk melihat gejala hipotensi pada kasus peningkatan dosis obat ataupun pada penggunaan obat baru. Jika target tekanan darah tidak tercapai dalam 1 bulan, maka tingkatkan dosis obat awal atau tambahkan obat kedua dari salah satu golongan yang direkomendasikan. Apabila muncul efek samping dari lisinopril setelah dosis ditingkatkan, maka dapat diturunkan dosisnya seperti dosis sebelumnya dan terapi dapat ditambah dengan obat-obatan golongan thiazid, CCB, atau ARB. Diabetes. Evaluasi efektivitas dilakukan dengan cara pemeriksaan profil HbA1c setiap 3 bulan. Targetnya adalah di bawah 6,5%. Apabila pasien telah mencapai sasaran terapi dan juga kendali glikemiknya stabil, maka HbA1c dapat diperiksa paling sedikit 2 kali dalam setahun. Pasien dengan kendali baik atau stabil sebaiknya tes kadar gula darah tetap dilakukan secara rutin. Pemantauan yang lebih jarang setiap minggu atau setiap bulan apabila pasien terkontrol baik secara konsisten. Evaluasi efek samping. Apabila terjadi hipoglikemi dapat diatasi dengan pemberian glukosa oral. Evaluasi resiko ASCVD. Evaluasi efektivitas dilakukan dengan cara mengevaluasi efek penurunan LDL-C yang dinilai dengan cara pengukuran kadar lipid puasa setiap 4-12 minggu sekali setelah pemberian terapi statin. Target terapi kolesterol non-HDL di bawah 100 mg per desiliter dan LDL kurang dari 70 mg per desiliter. Evaluasi kepatuhan pasien terhadap perubahan gaya hidup sehat. Evaluasi efek samping dengan cara melakukan pemantauan hepatotoksisitas dan miopati, serta dilakukan penyesuaian dosis setiap 3-12 bulan selanjutnya berdasarkan kebutuhan untuk menilai kepatuhan dan keamanan terapi. Follow up. Yang pertama, apabila obat efektif atau mencapai target terapi. Untuk obat diabetesnya, apabila efektif, terapi obat tetap dilanjutkan dan dilakukan evaluasi ulang untuk memutuskan keberlanjutan terapi. Kemudian untuk obat hipertensi, terapi lisinopril tetap dilanjutkan dengan dosis 30 mg 1 kali sehari. Untuk obat hiperlipid, simvastatin dilanjutkan sesuai dosis dan dihentikan penggunaan terapi aspirin. Kemudian untuk follow up apabila obat tidak efektif, untuk obat diabetes, dosis biokitazon ditambah menjadi 30 mg 1 kali sehari. Untuk obat hipertensi, dosis lisinopril ditingkatkan menjadi 30 mg 1 kali sehari. Kemudian untuk obat hiperlipidemia, simvastatin ditingkatkan menjadi 40 mg 1 kali sehari dan aspirin tetap dilanjutkan. Kesimpulan dari kasus yang
kelompok kami dapatkan, yang pertama adalah terapi diabetes mellitus masih belum mencapai target, sehingga apoteker merekomendasikan kepada dokter untuk memberikan tambahan terapi, yaitu pioglitazone 15 mg 1 kali sehari. Kesimpulan yang kedua, untuk terapi hipertensi juga belum mencapai target, sehingga apoteker merekomendasikan kepada dokter untuk menaikkan dosis lisinopril menjadi 40 mg 1 kali sehari. Yang ketiga, pasien mengalami hiperlipidemia, ditunjukkan dengan hasil lab profil lipid, dan belum mendapatkan terapi, sehingga apoteker merekomendasikan kepada dokter untuk memberikan terapi simvastatin 20 mg 1 kali sehari, yang diminum pada saat malam hari sebelum tidur. Kemudian, aspirin digunakan sebagai terapi profilaksis penyakit kardiovaskular aterosklerosis. Demikian presentasi dari kami. Berikut adalah daftar literatur yang kami gunakan untuk mengerjakan kasus ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.